Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran daring kelas 11 subbab yang kedua pada bab yang ke-1. Bab yang pertama kemarin kita membahas tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Kita pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas substansi hak dan kewajiban manusia dalam Pancasila. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Yang pertama, kita akan membahas tentang kewajiban asasi manusia. Kewajiban asasi manusia adalah sesuatu yang wajib dilakukan oleh setiap manusia sebagai makhluk hidup. Kewajiban ini merupakan bentuk pembatasan atas hak asasi yang dimiliki manusia agar sifat egoisme individu tidak muncul. Pada hal ini, manusia punya kewajiban untuk membatasi haknya tersebut. Karena apa? Kalau tidak dibatasi, maka akan timbul sifat egoisme. Yang kedua, pelaksanaan kewajiban asasi manusia berdasarkan Pancasila. Kewajiban asasi manusia akan membuat kehidupan menjadi lebih baik. Bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Kehidupan akan lebih baik jika manusia memenuhi kewajiban asasinya sekaligus untuk dapat memenuhi hak asasi yang dimiliki. Apa saja kewajiban asasi manusia itu? Kewajiban asasi manusia yang pertama dan yang paling utama adalah menyembah Tuhan yang Maha Esa. Manusia merupakan hamba Tuhan yang mesti menghambakan diri sepenuhnya kepadanya dengan cara melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hal ini sejalan dengan sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Dalam pelaksanaan kewajiban ini, kehidupan akan lebih baik jika manusia memenuhi kewajiban asasinya sekaligus untuk dapat memenuhi hak asasi yang dimilikinya. Tadi sudah dijelaskan apa saja kewajiban asasi manusia itu. Selanjutnya kita akan membahas per sila dari sila Pancasila yang berhubungan dengan hak asasi manusia itu. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Setiap manusia wajib percaya dan wajib bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda. Meskipun berbeda-beda agama, kita harus tetap saling menghormati dan bekerja sama sehingga terbina kerukunan hidup. Yang ketiga, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Kita, meskipun berbeda-beda agama, kita harus tetap menghormati orang yang beragama lain untuk melaksanakan ibadahnya. Begitu juga dengan orang tersebut, mereka harus bisa menghormati kita. Yang D, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kita tidak boleh memaksakan seseorang untuk menganut agama yang kita anut atau memaksa dia untuk percaya, karena itu merupakan hak asasi dari masing-masing individu untuk percaya kepada agama dan
kepercayaannya masing-masing. Yang kedua, sila kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang A, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antar sesama manusia. Kita harus bisa mengakui persamaan derajat. Kenapa? Derajatnya manusia itu hanya yang membedakan adalah amal dan perbuatannya. Derajat kita itu sama. Tidak ada kaya, tidak ada miskin. Semuanya itu sama. Di mata hukum terutama. Dan juga hak dan kewajibannya. Yang B, saling mencintai sesama manusia. Jangan sampai ada pertengkaran, jangan sampai ada perkelahian, pemberontakan antar sesama manusia. Yang C, mengembangkan sikap tenggang rasa. Tenggang rasa itu penting antar sesama manusia. Terus tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kebersamaan, berani membela kebenaran dan keadilan, mengembangkan saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Contoh yang pertama, penerapannya kewajiban yaitu menempatkan kesatuan, persatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa serta negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi, segala hal yang berhubungan dengan negara itu merupakan yang pertama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang B, rela berkorban. Rela berkorban ini tentunya demi kepentingan bangsa dan negara. Tadi sudah dijelaskan kepentingan negara itu nomor 1 di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang C, bangga menjadi bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Kita sebagai bangsa Indonesia itu harus bangga terhadap bangsa Indonesia. Karena apa? Karena para pahlawan telah berjuang mati-matian agar Indonesia ini merdeka. Kita sekarang tinggal mempertahankan kemerdekaan tersebut agar Indonesia tetap merdeka. Dan contoh yang lainnya memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Jadi kita kalau berteman jangan hanya yang satu suku. Kita boleh berteman dengan suku yang lain meskipun kita berbeda agama, berbeda suku, berbeda ras, tidak apa-apa. Contohnya misalkan orang suku Jawa berteman dengan orang suku Papua, itu boleh-boleh saja asalkan kita harus saling menghormati, tenggang rasa, baik dalam beragama, dalam sikap, dan lain-lainnya. Yang keempat, yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Perwujudan yang pertama yaitu mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Di sini tidak saya cantumkan, yang saya cantumkan adalah tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita atau kemauan kita kepada orang lain. Misalkan dalam musyawarah, contohnya dalam pemilihan ketua kelas. Apabila kita sudah punya hak pilih, kita harus bisa menghormati apabila yang kita pilih tersebut tidak menjadi pilihan orang lain. Kita harus bisa memahaminya. Karena apa? Karena kita tidak boleh memaksakan kehendak pada orang lain. Karena itu termasuk salah satu pelanggaran hak asasi. Yang kedua, yang B, melaksanakan musyawarah dengan kekeluargaan.
Jadi segala masalah itu harus dimusyawarahkan dan dengan semangat kekeluargaan. Terus melakukan musyawarah dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur. Mempertanggungjawabkan keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan. Kita dalam bermusyawarah itu tidak hanya bertanggung jawab pada anggota musyawarah, tetapi hasil dari musyawarah itu juga harus bisa kita pertanggungjawabkan pada Tuhan kita. Dan sila yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, bersikap adil. Kita harus bisa bersikap adil dimanapun dan kapanpun dan kepada siapapun. Yang B, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kita meskipun mempunyai hak, kita juga wajib melakukan kewajiban. Jangan sampai berat sebelah. Jadi kita harus bisa menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Contoh yang lainnya, menghormati hak-hak orang lain, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan orang lain, menghargai hasil karya orang lain, dan bersama-sama mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Tadi sudah kita bahas tentang substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila, yaitu sila pertama sampai sila kelima. Kita juga membahas tentang kewajiban kita sebagai manusia. Itu tadi. Sekarang, setelah mempelajari materi di atas, sebagai siswa, bagaimana cara kita menjalankan nilai praksis Pancasila dalam hak dan kewajiban asasi manusia? Jawabannya, silahkan ditulis di buku PKN dan diberi keterangan tugas daring bab 1 sub 2. Jika masih belum mengerti, silahkan menghubungi guru PKN-nya masing-masing dan silahkan bertanya tentang apa yang tidak dipahami. Sekian dari saya, semoga kita sehat selalu, tetap jaga diri, tetap belajar, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.